Selamat datang teman-teman di mata kuliah Satuan Operasi 3. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang teknologi dari pengeringan atau drying technologies. Bersama saya, Ana Kamala Putri Johari. Berikut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Kurang lebih ada 5 buku, semuanya merupakan e-book yang dapat diakses di internet. Berikut ini sudah saya tuliskan judul, beserta penulis dan juga chapter dari masing-masing buku untuk mempermudah teman-teman dalam mengakses materi bahan ajar selain materi yang saya sampaikan ini. Pada materi teknologi pengeringan ini, terdapat 5 subbab yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang psychometric chart, kemudian yang kedua adalah vapor pressure of water and humidity, kemudian yang ketiga adalah type of drying, kemudian yang keempat adalah rate of drying yang terdiri dari constant rate period dan juga falling rate period. Kemudian materi kelima, materi terakhir dari bab ini, saya akan menyampaikan tentang combined convection, radiation, and conduction heat transfer in constant rate period. Terdapat beberapa skill yang teman-teman perlu miliki dalam membantu teman-teman untuk mempelajari materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah tentang kemampuan bagaimana membaca dan menggunakan psychometric chart. Kemudian yang kedua adalah penggunaan humidity chart. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membaca dari saturated steam table. Ketiganya ini dapat diakses di e-book yang telah saya sampaikan di bagian referensi sebelumnya. Kemudian yang keempat, teman-teman juga harus mengingat bagaimana konsep dari mass and heat balance. Dan yang terakhir, teman-teman juga perlu mengingat bagaimana konsep dari heat transfer yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari proses pengeringan dan juga evaporasi. Kedua proses ini dapat dibedakan melalui dua hal. Yang pertama dari jumlah air yang dikeluarkan dari material yang ditinjau dan juga bentuk air yang dikeluarkan dari material tersebut. Yang pertama, untuk proses pengeringan sendiri, jumlah air yang dikeluarkan dari material yang ditinjau itu relatif kecil. Namun pada proses evaporasi, jumlah yang dikeluarkan itu lebih banyak. Oleh karena itu, ketika kita meninjau proses pengentalan susu, maka kita bukan menyebutnya sebagai proses drying, namun evaporasi, karena jumlah air yang dikeluarkan dari proses pengentalan susu tersebut itu relatif lebih besar dibandingkan dengan proses pengeringan biasa. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari air yang dikeluarkan. Ketika kita berbicara tentang drying, maka air yang dikeluarkan adalah dalam bentuk uap, namun temperaturnya tidak mesti tepat pada temperatur didih air tersebut, yaitu 100 derajat. Temperatur dari uap yang dikeluarkan dari proses pengeringan itu bisa lebih dari titik didih. Namun, ketika kita bicara tentang evaporasi, maka bentuk air yang dikeluarkan dari material yang ditinjau itu dalam bentuk uap, namun dia keluar pada temperatur didihnya, yaitu 100 derajat Celcius. Ketika kita membicarakan tentang tujuan dari proses pengeringan, maka pengeringan itu sendiri memiliki beberapa tujuan yang secara umum saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah untuk memudahkan proses handling dari suatu makanan. Kita bayangkan ada dua buah makanan, anggaplah susu. Yang satu adalah susu berbentuk bubuk dengan kandungan air yang sedikit, dan juga satunya adalah susu dalam bentuk cair. Ketika kita ingin menyimpan atau membawa, tentu akan lebih mudah kita menghandling susu dalam bentuk powder atau bubuk dibandingkan dengan cair, karena jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan susu yang masih mengandung banyak air. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses handling merupakan tujuan utama dari proses drying. Kemudian selanjutnya, tujuan dari proses pengeringan adalah untuk teknik preservasi. Teknik preservasi ini penting ketika kita akan membahas tentang mikroorganisme dan juga flavor dan nutrisi dari suatu bahan makanan. Diketahui bahwa mikroorganisme tidak akan aktif ketika water content dari suatu makanan di bawah 10%.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga water content dari bahan makanan kita di bawah nilai tersebut agar mikroorganisme tidak mudah tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya dari segi rasa dan nutrisi, makanan tersebut juga akan memiliki rasa dan nutrisi yang baik ketika jumlah air yang terkandung dari bahan makanan tersebut di bawah 5%. Oleh karena itu, ketika semakin banyak jumlah air dari makanan yang kita miliki, maka bahan makanan tersebut akan lebih mudah kehilangan nutrisi dan juga rasanya.